Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal, wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai, para alim dan ulama, para sepuh bini sepuh, bobo-bobo guru engkang estu kaula takzimi, para pejabat engkang sampun kersa rawuh, wabil khusus orang tua kita bersama, sesepuh kita, kiai kita dan bupati kita, Pak Kiai Sujadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, baik yang kebagian tikar maupun tidak kebagian tikar. Yang tidak kebagian tikar, insya Allah pulang saya doakan little body. Apa itu little body? Silite gatel kelebon wedi. Silahkan sami duduk. Kasihan yang di belakang. Monggo sami lenggah. Mohon maaf, saya tidak bisa melepas kacamata saya karena mata saya sedang seksi-seksinya. Maksudnya kurang turu, jadi matanya merah. Masuk matamu, masuk. Bapak Ibu kaum muslimin, adik-adik, alhamdulillah iki temane apa toh? Pengajian dalam rangka harlah ke-11 ndasmu minggir ora ketok. Yayasan Ar-Rahman akan saya bagi pengajian malam hari ini. Satu sesi pertama tentang keutamaan ilmu, yang kedua tentang nasionalisme dan kebangsaan. Karena saya dipeseni sama Mbah Mun 2 hari sebelum Idul Fitri, beliau video call saya, kemudian beliau mengatakan, dawuh Miftah, 1, pengajianmu di dunia malam lanjutkan, karena mereka yang ada di dunia itu juga butuh pengajian. Saya jawab, sendiko Mbah. Nomor 2, konten pengajianmu sudah mulai banyak berbicara soal nasionalisme dan kebangsaan. Maka akan saya bagi 2 seksi, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang jam 10, insya Allah 15 menit lagi selesai. Ora urune cerewet, bro. Yang pertama, saya akan berbicara keutamaan ilmu. Salah satu imam yang sangat terkenal di dunia namanya adalah
Imam Syafi'i. Ada 4 imam yang terkenal. Tolong perhatikan, jari saya bukan akik saya. Pamer mbahmu. Daripada dikira pamer, saya copot. Loh, lah kurang ajar. Malah muga-muga ketinggalan. Mohon maaf, saya pakai lagi. Ngaji amplop ora jelas kelangan akik. Saya pakai lagi. Apa? Kalau mau akik silakan datang ke pondok saya. Saya punya banyak batu kijing. Imam itu kan yang terkenal ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau di Indonesia satu lagi, Imam Samudra. Saya mau berbicara Imam Syafi'i. Coba ketika kawan-kawan berbicara perbandingan madhab, jadilah orang yang mempunyai dada yang luas. Artinya apa? Samudra lautan ketika kita memahami sesuatu itu dibutuhkan. Sehingga yang terjadi apa? Kita jarang memvonis orang bahwa orang lain yang beda dengan kita pasti dianggap salah. Itu bukan pemikiran yang benar. Karena 4 imam ini mohon maaf, walaupun kadang-kadang buah pikirannya berbeda, mereka bisa akur. Contoh, kita itu sering alergi ketika melihat orang tahiyat beda dengan kita. Padahal 4 imam ini semuanya beda. Imam Syafi'i, bagaimana cara Syafi'i bertahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah. Berdiri sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru ditutup. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Cuman sekali tok. Asyhadu alla ilaha illallah. Boleh Hanafi. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu kalimat Allah tuing tuing tuing. Ini Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya goyang-goyang. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Tapi ingat, cukup telunjuknya, tidak ikut-ikutan kepalanya, malah ngene-ngene kayak film India. Gus Miftah pakai yang mana? Saya Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Syafi'i boleh, pakai Hanafi begini boleh, pakai Hambali begini-begini boleh, Maliki begini-begini boleh. Yang tidak boleh begini-begini. Lah ini nggak boleh. Masa tahiyat berdasarkan nomor partainya masing-masing, ini bahaya. Enggak. Saya mau cerita Syafi'i tentang keutamaan ilmu. Bapak Ibu, terutama adik-adik, alhamdulillah saya sekarang senang pengajian di mana-mana, para kaum milenial ini memadati depan panggung. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Yang di depan panggung ini kaum milenial, yang di belakang kolonial. Wis tua-tua maksudnya itu kolonial. Imam Syafi'i ketika ngaji di kota Makkah punya guru namanya Abu Uyainah. Selesai ngaji di kota Makkah, Abu Uyainah mengatakan kepada Syafi'i, Syafi'i nggih kiai, kamu sudah cukup belajar di sini nak. Wonten dawuh kiai, silakan lanjutkan ngajimu di kota Madinah dengan imam besar namanya Kiai Imam Malik. Atas perintah kiainya, Imam Syafi'i matur sama ibunya, Mbok, kula badhe ngaji teng Madinah. Karo sapa li? Karo kalih Imam Malik. Ibune ngendikan, karena tahu Imam Syafi'i sudah bertahun-tahun mondok, lanjutkan mondokmu nak selama-lamanya. Kalau seandainya gara-gara kamu mondok kita tidak bisa ketemu di dunia, yakinlah nak, kita besok pasti akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasianya orang mondok itu begini, orang
anak ketika mau masuk pondok pertama kali itu biasanya susah. Neng pondok nangis-nangis karepe pengen mulih. Tapi kalau anak sudah mulai kerasan di pondok, biasanya sing gateli iki mbokne biasanya. Kangen karo anak, pengen tilik sak piturute. Akhirnya apa? Imam Syafi'i pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Begitu masuk kota Madinah, Imam Syafi'i belum ada akses ke Imam Malik. Akhirnya sowan kepada gubernur Madinah. Pak Gubernur, ada apa Syafi'i? Saya pengen ngaji kepada Kiai Imam Malik, tolong saya diajak ke sana. Pertemukan saya dengan Kiai Imam Malik. Apa jawaban Gubernur Madinah? Syafi'i, kalau seandainya kamu perintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada ketemu dengan Kiai Imam Malik. Pelajarannya apa? Bahwa ulama itu sosok yang sangat dimuliakan. Bahkan seorang gubernur sekalipun mau ketemu Imam Malik mikir. Kenapa? Karena begitu mulianya seorang ulama waktu itu. Beda dengan ulama zaman sekarang, mau dihapusi tok. Wa arepe nyalek sing digoleki kiai. Begitu jadi ditinggal. Seolah-olah kiai itu hanya seperti daun salam, seperti laos. Apa kuwi? Lak masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Makanya kalau mau nyalek, di mana ada pengajian di situ penuh wajah-wajah para caleg. Begitu jadi minggat. Kan danco. Sungguh terlalu. Enggak menghargai kiai. Untung bupati ini Pringsewu ya kiai. Jadi bupati sowan kepada kiai, jadi dirinya sowan kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan tidak terjadi di Lampung, amin. Akhirnya apa? Karena dipaksa oleh Syafi'i, sowanlah gubernur Madinah ke rumahnya Imam Malik. Nggak ketemu dengan Imam Malik nih, ketemu dengan khotimnya, pembantunya. Mas, tolong sampaikan kepada Kiai Imam Malik, ada orang Mekah pengen ngaji sama Imam Malik, namanya siapa? Syafi'i. Oke, saya sampaikan. Gubernur pulang, pembantunya matur sama Kiai Imam Malik, Pak Kiai, ada tamu. Sopo? Syafi'i saking Mekah, beliau pengen belajar ngaji sama Kiai Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, sebelum dia ketemu dengan aku, tolong baca dulu kitabku sampai selesai. Pelayan matur sama Syafi'i, Syafi'i, Anda bisa belajar dengan Pak Kiai Imam Malik, syaratnya satu. Apa? Anda harus membaca kitabnya Kiai Imam Malik. Apa jawaban Syafi'i muda saat itu? Sampaikan kepada Kiai Imam Malik, saya sudah hafal dengan kitabnya Kiai Imam Malik. Kitab hadis Imam Malik yang paling terkenal namanya apa? Al-Muwatta. Aturno, aku wis apal. Ono racah Pringsewu sing model ngoten niku. Kalau yang datang ke pondok saya beda. Siapa yang mau mondok? Mantan pemabuk Gus. Apa dulu gelarnya? Pangunci. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk ciu. Santri saya itu macam-macam, Pak. Pemabuk saya openi, PSK saya openi, wow. Anak dunia malam saya openi. Saya kemarin mendata terakhir, jumlah PSK yang saya openi di Jogja itu ada 700. Ada 700. Yang paling muda umurnya di bawah 20 tahun, yang paling tua 57 tahun. Ya Allah. Anak dunia malam, mbak-mbak pemandu karaoke, kalau di Jakarta namanya LC, kalau di Pantura namanya Purel. Apa itu Purel? Perempuan rela diusel-usel. Itu jumlahnya ada 1.200 di Jogja, ribuan di Jakarta.
Mereka bekerja di mana? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Ada lagi yang saya openi, ada. Ini yang paling menarik, banci. Saya punya kelompok pengajian khusus banci 400 orang. Ramadan kemarin telepon saya, Kiai saya mau tobat. Alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah 1 bulan ini saya akan berjilbab. Matane lanang jilbaban. Saya ajak umroh, ayo umroh khusus banci. Oke. Saya ajak umroh sampai kota Madinah, bilang saya takut di kamar sendiri Kiai. Terus gimana? Tolong dong 1 kamar dengan saya. Saya jawab, mah tangi turu iso teles, jempolku teles kabeh ya. Diajak manasik nggak mau. Begitu tawaf bingung, caranya gimana Gus? Gampang, itu ada Ka'bah, ada lampu hijau, di situ ada Hajar Aswad. Nanti kamu mengucapkan salam kepada Ka'bah, Bismillah Allahu Akbar, muah, banci. Ketemu Ka'bah histeris. Begitu ketemu Ka'bah, Bismillah Allahu Akbar, muah, 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 muah. Menarik sekali pengajian dengan para banci itu. Segeralah sholat di belakang imam. Oke. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka tanya, apa bedanya Gus? Beda. Di belakang imam itu namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Malah tanya, kalau laki-laki mati namanya apa Gus? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Kalau banci mati? Aluminium. Malah koyo kaleng. Saya itu gimana ya Pak ya? Menurut Imam Al-Ghazali, syarat menjadi kiai itu apa sih? Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Saya itu kalau ketemu di orang yang dianggap jelek, pendosa, ahli maksiat, saya itu nggak bisa benci. Maka kenapa kemudian banyak quote-quote dari saya yang mengatakan jangan pernah membenci pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Jangan benci orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Jangan jadi hakim, tapi jadilah penasehat. Kita itu kan kadang-kadang sering kalau melihat orang salah, orang jelek, kita sering menjadi apa? Menjadi jaksa. Menjadi jaksa atas kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita sendiri. Dadilah salah wong ki ketok bianget, kesalahane dhewe sama sekali ora ketok. Saya sebaliknya, kalau melihat orang-orang seperti itu, saya jatuhnya itu iba. Kayak santri daftar ke pondok, ada preman datang ke pondok, satu tubuh ini ditindik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ditindik. Mata ditindik, hidung ditindik, kaya kebo tak kandani. Telinga ditindik, ana sing mur baut mangkokan pelek sakmene itu. Saya tanya, itu semua kamu tindik? Iya. Termasuk mohon maaf Kiai, apa? Kelamin saya juga saya tindik. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodone bojoku. Ya Allah. Gitu orang mengatakan jangan diterima Gus, itu ahli maksiat. Saya enggak, saya welcome. Rene bro ngaji karo aku. Karena apa? Kita tidak pernah mengetahui masa depan seseorang itu seperti apa. Betul? Saya sering dihina sama orang, ngaji kok di tempat maksiat. Kamu salah. Lebih baik ngaji di tempat maksiat daripada maksiat di tempat ngaji. Iya kan? Apakah tempat ngaji itu nggak ada maksiatnya? Banyak. Saya kemarin pengajian di Lampung daerah mana? Kecopetan. Tempat pengajian bro. Alhamdulillah ini malam ini nggak ada copet insya Allah. Karena copetnya sudah mengamankan pengajian.
Jadi Pak Kiai Sujadi, saya minta doanya saja deh, orang-orang kayak saya itu diberikan kekuatan untuk bisa ngopeni orang-orang seperti itu. Kemarin sebelum berangkat ke Aljazair, saya melakukan pembukaan perdana pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Masya Allah, saya ngaji lho, waduh ya Allah, macan tutul, manis cantik jalannya mentol-mentol. Insya Allah, ibarat mobil ki Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Beda ning kene lanang kabeh. Ya Allah, lanjut cerita Syafi'i. Kalau saya menceritakan dunia malam saya, orang mengatakan gak ada baiknya sama sekali. Kayak saya diwawancarai di televisi live, ada kiai atos banget, kiai, apa yang kamu lakukan itu memalukan, menjual agama, menista agama. Aku batin, wong kok cangkeme atose kaya ngene itu, ya Allah. Akhirnya hostnya tanya sama saya, apa respon Gus Miftah? Mohon maaf, kalau apa yang saya lakukan ngaji di dunia malam itu dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Orang-orang itu nggak tahu ya, kalau seandainya mereka itu tahu betapa berat perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhannya, abot le. Maka saya mengatakan kepada mereka, lebih baik orang yang banyak dosanya tetapi khawatir dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Saya kalau kuat-kuat untuk para pendosa itu banyak banget. Soalnya aku ngerti rupa-rupa primus lah ini. Pria muka setan. Kan biyen. Sekarang insya Allah lebih parah. Akhirnya apa? Singkat cerita, Syafi'i diterima jadi santrinya Imam Malik. Ya tak tompo. Singkat cerita, Syafi'i mulai ngaji sama Imam Malik. Setiap kali Syafi'i ngaji kepada Kiai Imam Malik, apa luar biasanya? Kalau Syafi'i buka kitab bagian kiri, yang kanan itu ditutup. Kiri dibuka, kanan ditutup. Imam Malik bertanya, Syafi'i, kowe iki lak ngaji kaya wong dolanan. Lah pripun Kiai? Sing kiwa mau waca kok sing tengen mau tutup, maksudmu apa? Apa jawaban Syafi'i? Mohon maaf Kiai, kalau dua-duanya saya buka, dua-duanya saya langsung hafal. Ayo, ono cah pring 1000 kaya ngono? Akeh cangkemmu. Ngapal ke Yasin rapal-apal. Saya jadi ingat ngajari Mas Dedi Corbuzier baca Quran. Saya cari turutan nggak dapat, akhirnya cari Iqra, dapat Iqra. Begitu ngaji, aku jadi ora tega. Dia itu kan gelarnya S3 loh, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1 saja, ijazah tidak saya ambil. Kan saya malu, kuliah 4 tahun gelarnya SAG, sarjana gak gimana gitu, karena aku malu. Dan Mas Dedi itu merupakan the best magician terbaik dunia 2 kali di Amerika. Ini orang super cerdas. Saking cerdasnya Dedi itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya Dedi itu apa-apa bisa kecuali satu, iklan sampo itu nggak bisa itu. Yang kurang ajar Pak Kiai, Jumatan sama saya di Bintaro perdana kali ini, pertama kali Jumatan. Wartawan ini cangkemnya jen bosok. Gede, ditanya Pak sama wartawan, Mas Dedi kok nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Emang hukumnya wajib? Kata Dedi, enggak sih, tapi Mas Dedi harus paham, fungsi kopiah itu adalah untuk nyegat rambut supaya tidak masuk ke jidat. Itu kan penghinaan gitu loh. Yang dicegati apa nih gitu loh. Ini kira normal wartawan nih kan.
Tanya lagi, Mas Dedi sudah sunat apa belum? Ya Allah, yang tanya wartawan cowok itu loh. Logikane wong lanang takon sunat apa durung, lak sing takon rondo kan lumrah itu loh. Akhirnya YouTube syuting sama saya tanya, bro, tuh dijawab pertanyaan, sudah sunat apa belum? Masa lo kagak percaya? Kalau nggak percaya lihat sendiri katanya. Aku ngomong, wong dhuwure 2 meter kon delok aku. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat. Itu lo orang Pringsewu belum percaya. Terus bagaimana supaya saya bisa percaya? Mereka supaya bisa percaya gampang. Saya foto, nanti saya posting. Aku. Jijik. Akhirnya apa? Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Kok bisa dia secerdas itu? Imam Malik utusan kepada ibunya Imam Syafi'i yang ada di kota Mekah. Takono karo mbokne Syafi'i, bocah kayak iso pinter ki rahasiane apa? Ini ibu-ibu muda, bapak-bapak, calon-calon suami, kira rupa-rupa jomblo tadi. Ketok itu rupa-rupa jomblo itu. Santai wae. Santai. Kalau kamu dibilang jomblo, kamu santai saja. Kamu katakan sama mereka, sorry aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Oh no, jomblo nangis. Sampai wae. Kalau kamu dibilang jomblo, kamu bilang begini. Kamu bilang begini, akan datang satu saat aku akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Oh no. Jomblo malah nangis. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu nggak kembali ke hati mantan. Iya. Belum. Tapi jadi yo mesake kok. Bagaimana tidak? Nyamuk saja ditepuk pakai 2 tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Pengalaman matamu aura. Kurang ajar guys. Ya Allah. Nyuwun sewu lho Pak Kiai, cah nom-nom soal ini. Ya udahlah, mudah-mudahan yang jomblo segera berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insyaallah. Santai wae, santai. Insyaallah. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Ya, ngayam-ngayam jomblo-jomblo fisabilillah itulah. Ketika sampai rumahnya Imam Syafi'i, ketemu dengan ibunya, utusan Imam Malik bertanya, Bu, wonten pertanyaan saking Imam Malik. Apa li? Kok Syafi'i ini ku pinter banget rahasiane nopo toh? Niki calon-calon ibu-ibu itu, wih para kimcil rungokno kupingmu. Mbak, kalau kamu mau menikah, jadikanlah Banser sebagai prioritas calon suamimu. Pertanyaannya, kenapa harus Banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi awakmu. Iya. Ayo, saya kita takon. Aku wong NU, aku orang rokok, tapi saya tidak benci perokok. Saya pendukung perokok, tapi saya tidak ngerokok. Para kimcil dijawab, kalau kamu cari suami seneng yang ngerokok apa tidak? Enggak. Jelas. Kenapa tidak perokok yang dipilih? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Codot. Saya itu NU, tapi saya nggak ngerokok, tapi saya pendukung perokok. Abah saya ngerokok, adik saya ngerokok, santri saya ngerokok. Bahkan santri saya ngerokok saja pakai pujian. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wongi sing ora cewek. NU dilawan. Ngerokok yang duwe dalil loh. Ni'matul udud ba'da dahar.
Untungnya saya nggak ngerokok. Kalau Muhammadiyah sampai kiamat tetap haram. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Iya, buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuh Muhammadiyah. Masuk cangkem. Saya itu nggak tahu ya, semua orang keliling saya itu ngerokok, tapi saya juga nggak ngerokok sama sekali. Dari kecil saya belum pernah merasakan rokok. Nginang matamu, nginang kiai nginang. Saya dulu ngaji di rumahnya Dalang Entus tahun 2007, ditawari udut pakai bahasa ngapak, belas ra kepenak. Pak Kiai kiyek isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah, cocot diobori ya. Wayai. Ya Allah, pengajian ngundang kiai viral, kopinya adem. Hah? Gawene jam 8. Pantesan adem sangit ya. Ben. Ngaji ning Lampung kok kopinya adem. Ganti, kalau ada kopi ngajinya lama, nggak ada kopi ngajinya sebentar. Ora dijogaweke sing anyar. Kowe goblok kowe ra. Jomblo. Kamu jomblo, kamu ditolak sama pacarmu. Ingatlah, jadilah seperti gula, jangan berharap seperti kopi. Kopi itu pahit tanpa gula, dikasih gula enak rasanya. Tapi begitu kopi ketemu dengan gula, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Maka jadi cowok itu seperti gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Gula mesake. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Nggak ada rahasia bro, tapi saya melakukan 2 hal. Yang pertama, ketika Syafi'i masih bayi, saya memberikan kepadanya ASI eksklusif selama 2 tahun. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodoah. Bu, nyusolinku 2 tahun. Sekarang baru 5 bulan atas nama kesibukan dan wanita kafir, wanita karir. Wanita karir, anak 5 bulan diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Maka kalau diajak pengajian jawabannya mergo anake sapi. Dan mohon maaf, efeknya apa? Kamu nggak boleh nikah sama sapi. Kenapa? Saudara sepersusuan. Alasannya wong wedok lek kon nyusoni anake, ya Allah, wis ra metu lah, ngerangkai lah, wis lak megawe lah. Kowe ngerti ra? Sak janjane alasane dudu kuwi. Alasannya apa? Selak gantian karo bapakne. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Syafi'i bisa cerdas? Ibunya mengatakan, setiap kali saya mau menyusui Imam Syafi'i, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Sederhana toh, wudhu.
Saya ini lagi nyambel bawang, nyambel terasi, anaknya nangis, langsung nyoh. Itu kalau anak bisa ngomong, mesti ngomong, "Bu, susumu mambu terasi." Apa kia? Ketoke pring sewu ki kota, tapi ra iso mbedake gelas dienggo kopi karo gelas dienggo banyu putih. Ngene iki lak ya pekok banget to iku. Di mana-mana namanya kopi itu pakai cangkir. Ini bukan peruntukannya. Ini berarti kamu nggak adil. Yang namanya adil itu wadu'u syai'in fi mahalih, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Ini bukan gelas untuk kopi. Oh, ketoke pring sewu kutha bonon desa. Aku lak kene iki ngombe kopi lak kene iki ra kepenak blas ta iki. Masa saya itu anak pondok, tapi saya diajari dulu di pondok itu. Iki gelas, iki kopi modelnya kaya ngene. Iki nggih es buah kaya ngene. Oh no. Sampai saya dulu kan jadi kodimnya kiai. Kalau saya bikin kopi kok sampai ngelepret, onek ke karo kiai, rasupan kaya ngono sugih ke tamu. Iki malah gelasnya kaya kelas banci. Ya Allah. Menengok cerewet wae. Akhirnya apa? Setelah sekian lama mondok di tempatnya Imam Malik mengatakan begini, "Ya Allah, saya terenyuh ini." Apa yang dikatakan Imam Malik? "Syafi'i, nggih Kiai, kamu berangkat ke Baghdad nak." "Loh, kenapa Kiai?" "Sudah kamu sebarkan ilmumu di Baghdad." "Kenapa Kiai?" "Ilmuku wis entek." Jajal. Ono Kiai bilang sama santri, "Wis saiki kowe mulango." "Kenapa?" "Ilmuku wis entek." Itu hanya terjadi dengan Imam Syafi'i. Mergo Syafi'i pintere ora umum. Ora umum. Kaya wong pring sewu. Wong pring sewu kelas mung kafaro yu kafiru kufron ya ora. Mondok ra gelem akhire mung tabayatu buyu tuban. Akhire gobloke kana yakunu konangan. Akhire utake madaya mudu modot pisan. Lah iki beda iki, jal babayu jal bibu jajal babon lah iki. Akhirnya Imam Syafi'i disangoni sama Imam Malik. Yo Syafi'i, kowe tak sangoni, mangkat ning Baghdad, sendika dawuh Kiai sami'na wa ata'na. Karena ikraman wa ta'diman kepada Kiai, Imam Syafi'i berangkatlah dari kota Madinah ke kota Baghdad. Mangkat. Beberapa tahun di kota Baghdad, Imam Syafi'i nggak berani pulang. Kenapa? Karena tidak mendapatkan izin dari ibunya. Pelajarannya apa? Santri ki aja kakean mulih tak kandhani. Saya itu punya santri mulih tok. Ndase mumet pamit mulih, panu mulih, wedhuse meteng mulih. Karena ngaji itu kan harus waktu lu zamani, harus yang lama. Abah saya dulu bilang, "Miftah, kamu jangan pulang ke rumah sebelum 3 tahun 10 hari." Saya nggak bertanya apa alasannya, ya saya manut. Sebelum 3 bulan 10 hari saya juga nggak pulang, karena perintahnya seperti itu. Saya hanya memahami watulus zaman. Ngaji ki sing suwe, ojo kakean pamit. Santri saya itu nunggak mbahmu ki ngawur, kiai nunggak ki ngawur. Cangkeme iki lho. Kiai nunggak iki lho. Padake rupamu, bro. Kamu bilang nunggak sama saya, kamu salah. Saya dari 1 sanawiyah sampai lulus aliyah tidak pernah bayar SPP. Oh, ranking terus, bro. Mergo mesake matamu. Saya kuliah itu bayar SPP cuma 2 kali tok. Karena saya pasti dapat beasiswa, padahal saya nggak pernah masuk kuliah. Wong gaweanku demo kok,
Kok bijiku apik? Dosennya wedi karo aku. Saya dulu kiai, saya itu goblok banget. Ujian, waktu itu saya ingat betul, etika pendidikan Islam. Saya pakai sandal. Yang awasi dekan. Saya ingat betul waktu itu, Abdullah Fajar, adiknya Pak Malik Fajar, Menteri Pendidikan. Saya pakai sandal. Diusir, Mas. Miftah, tolong keluar dari kelas. Kenapa, Pak Dekan? Kamu pakai sandal. Oh, aku. Saya keluar. Begitu keluar, otak saya main. Saya baca peraturan rule of the game-nya, saya baca. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal, titik. Enggak ada, titik. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Sandal saya copot, saya ganti kresek. Saya masuk kelas, idik. Dekane moro, Pak Abdullah Fajar. Mudah-mudahan panjang umur lah beliau itu. Sering tak demo tapi dekan waktu itu. Begitu saya masuk, Miftah, yes sir. Kenapa kamu masuk lagi? Ada yang salah? Sudah dikasih tahu nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak Dekan dibaca peraturan mahasiswa ujian, tidak boleh pakai sandal, nggak ada tulisan kewajiban menggunakan sepatu. Merongos kowe. Akhirnya pakai kresek, Pak. Sek. Paling mikirnya dekane danco. Serapopo. Ya, anak-anak nyantri ya jangan terlalu sering pamit pulang, itu nggak bagus. Karena apa? Kalau bola bali sing mumet gurumu, bener diulang wes hilang. Mau tambah pelajaran baru hilang. Bisa apa senajan tuh neng pondok mau turu mangan, ojo mulai. Neng pondok itu kan tipe santri yang paling banyak, satu Abu Naum, nomor 2 Abdul Butun, mangan tok sing dipikir itu. Gede nih biasanya jadi tukang syuting menunggu biasanya. Tapi lah mondoke suwe niku biasanya jadi bupati. Lah suwe meneh kiai viral menunggu biasanya. Satu saat muridnya Imam Syafi'i ini berangkat haji. Karena muridnya ini alim, diminta untuk ngaji di dalam Masjidil Haram. Setiap kali ngaji, santrinya Imam Syafi'i itu pasti menyebut nama Imam Syafi'i. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu an. Delalah di dalam masjid itu ada ibunya Imam Syafi'i. Rampung ngaji diparani, Mas. Kokat mau jenengan kula rungokke bola bali nyebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i iki apamu? Dijawab sama orang ini, Imam Syafi'i itu guru saya, Bu. Lah ibu sinten? Saya ibunya Imam Syafi'i. Tahu yang di hadapannya ibunya Imam Syafi'i, langsung disungkemi, dicium tangannya. Inilah yang dimaksud di dalam kitab taklim, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti. Jadi kalau kamu punya ilmu, nak, itu yang terangkat derajatnya tidak hanya dirimu, termasuk orang tuamu, termasuk istrimu. Maka walaupun bukan santri, gak bisa ngaji, kok dibojo sama kiai, biasanya diceluk bunyai. Kuwi sing jenenge swarga nunut neraka. Oh, mila kowe lak pengen diceluk bunyai gampang nduk, rabiyo karo kiai. Apa meneh rambute gondrong, kacamatane ireng. Akhirnya santri ini matur, Bu, enten boten pesen kagem Syafi'i, guru kula ana li. Sampaikan kepada Syafi'i kalau dia sudah mau pulang, ibu ikhlas. Kabar gembira ini dibawa kepada Imam Syafi'i di kota Baghdad. Pak Kiai, oh boleh. Kula wingi ketemu kali ibune panjenengan teng kota Mekah. Ana pesen, wonten. Ibu dawuh menawi panjenengan ngersake kondur teng kota Mekah, ibu sampun ikhlas. Akhirnya diumumkan di kota Baghdad. Woro-woro Imam Syafi'i guru besar kita mau pulang ke kota Mekah. Ngerti gurune arep mulih, wong sak kota Baghdad kabeh menehi oleh-oleh kepada Syafi'i.
Ono sing menehi unta, emas, gandum, kurma, degan, semuanya ada. Kopi gelasnya jelas kabeh ono. Akhirnya pulang ke kota Mekah, Safi itu membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Pelajarannya apa? Lah ono kiai ngaji mulih diwenehi sangu kuwi wis kat biyen tak kandhani. Kat biyen. Enggak cuman sekarang gitu loh. Kalau sekarang nggak ngasih itu berarti nulayani kebiasaan Imam Syafi'i, itu hati-hati. Kiai ngaji mengharapkan amplop itu dosa, tapi lebih berdosa kalau panitia tidak ngamplopi, itu persoalan. Santai. Saya itu kalau ngaji mikir amplop mesti memedas mulai. Contoh, saya besok harus ke Sekincau langsung ke Lampung Timur, tanpa sepengetahuan panitia saya nyewa heli. Aku lak ngene iki padake amplopmu nggih nyewa heli ya ora mungkin kuat tangandane. Ora mungkin kuat. Saya itu mohon maaf, walaupun saya sakit badan gak enak, tetap saya bertahan ngaji karena saya risau dengan keadaan Indonesia hari ini, terutama soal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya itu kalau mau nuruti butuh dewe, saya tengok-tengok di Jakarta dikasih apartemen, saya dikasih komisaris, 1 bulan dibayar 100 juta lebih, dikasih mobil mewah. Saya mau dikontrak di acara TV itu 2 tahun sama Mas Dedi eksklusif, tapi konsekuensinya apa? Saya harus tinggal di Jakarta, jadwal saya ini nggak bisa saya datangi. Saya bilang enggak, karena saya lebih mencintai umat di bawah daripada di televisi. Jadi lawamu suudon karo aku ngaji mergo amplopmu ki piro? Kowe ana kotak infake nyemplungi 1000, yo ngalah, kere. Akhirnya saya tadi udah kecapean, saya bilang udah kita sewa helikopter, besok kita ke Sekincau naik helikopter. Wah, lebih baik mati gagah daripada mati ingah-ingih. Aku kagak ngapa. Kalau miftahnya dihina nggak apa-apa, tapi kalau NO-nya dihina saya nggak terima. Makanya saya dibully habis-habisan, terutama ketika saya membelani Banser. Gara-gara mereka mengatakan kenapa Banser tidak berangkat ke Papua, saya bilang nggak ada dasar hukumnya, nggak ada payung hukumnya. Saya tanya sama anak-anak Banser di Brengsewu, kalau seandainya ada payung hukum, Banser boleh mengamankan negara, Banser berani apa tidak? Rungokno kupingmu. Banser dilawan. Banser ki undang-undangnya siji, wani mati jangan sampai lapar. Mungkin tok asli. Akhirnya postingan saya di Instagram, Pak, itu dibully. Yang mencaci saya, mencaci maki saya berapa? 14.000 komentar. Semuanya menghina saya dan Banser. Nggak ada yang belani. Saya bilang saya nggak butuh dibelani. 14.000 komentar gara-gara saya belani Banser. Akhirnya ceramah saya tentang khilafah dibully, Islam Nusantara dibully, cadar dibully, NKRI dibully. Begitu saya lihat 14.000 yang komentar membuli saya, tapi saya lihat ada 100.000 yang nge-like video saya. Waktu itu saya mengatakan apa? Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, kagak. Ora apa-apa. Lak jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Jawabannya adalah karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Ya serupa-rupa mugilah pokoknya. Akhirnya berangkatlah rombongan Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Sampai perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i utusan santri pulang ke rumahnya. Sampaikan kepada ibu, saya sudah mau sampai rumah. Oke, sampai dalamnya ibunya Syafi'i, santri ini matur, Bu, lanti Imam Syafi'i sampun teng perbatasan Pringsewu. Oh ya, gak apa-apa, anak jenengan TOP BGT GTL. Oh top banget gitu loh. Lah ngopo? Kondur saking kota Baghdad, anak jenengan membawa ratusan ekor unta dan oleh-oleh yang ada di punggungnya. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Syafi'i, gak usah pulang. Loh,
Kenapa Bu? Dulu saya perintahkan Syafi'i pergi untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Pelajarannya apa? Wong tua ki kudune kaya ibune Imam Syafi'i. Anak mondok kuliah stres kuwi biasane sing gawe stres ki mbokne karo bapakne. Begitu anak rampung mondok, rampung kuliah kok nganggur, ibu mulai cuwit-cuwit. Kowe iki cilik tak gedhekke goblok tak pinterke, rampung mondok kok nganggur. Kek kapan kowe mbales budi wong tuamu? Heh wong tua, please deh. Kowe iki suwe-suwe kaya rentenir kok. Lah aku dadi anake tak jawab, "Ngopo jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ngopo?" Yang perlu Anda pahami apa? Orang tua itu kewajibannya mondok ke anak, guru kewajibannya mulang, anak kewajibannya belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Finish itu tok. Akhirnya mendengar jawaban ibunya Syafi'i ini, semua barangnya Imam Syafi'i dibagi-bagikan di kota Mekah, sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Begitu habis utusan lagi, Bu, barangnya mentek. Ibu ikhlas kalau Syafi'i mau pulang. Jadi mohon maaf, keberhasilan sebuah pendidikan itu banyak faktor. Tidak hanya soal anak, tidak hanya soal guru, tapi juga support dari orang tua. Inilah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Maka mudah-mudahan dengan ulang tahun Ar-Rahman ini melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang luar biasa untuk Indonesia. Amin Allahumma amin. Yo, sesi kedua saya mau berbicara nasionalisme. Ini lebih serius lagi. Tapi sebelumnya mau nggak kita sholawatan? Yo, sholawatan yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Jaluk lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Lawas kasete wis ilang. Ayo njaluk lagu apa? Njaluk lagu apa? Malah mundur alon-alon iki piye to? Malah cendol dawet. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Kowe meneng dhisik tangtung malah kaya ledek munyuk. Urung kok sik. Kamu jangan terlalu semangat, bayaranmu ora jelas tak kandhani. Kondisi ngopo? Sik, nggo sik. Golek pas dhisik lagune apa? Ditinggal rabi, ngenes uripmu. Korban janji? Iya. Ya wis. Lagu anak milenial satu, lagunya orang NO satu. Lagu orang NO saben malam Jumat. Ya. Saya diprotes memviralkan sholawat ini, katanya nggak ada dasarnya. Saya berani memviralkan pujian dan syair ini yang saya jadikan dasar kitab Daqaiqul Akhbar juz 19. Wacanen kuwi ana dasare. Jadi saya berani memviralkan. Kowe kitabe ra ngerti kok. Wong kowe Aqidatul Awam ra lulus. Aduh kesel aku. Wah lali udah gak kacamata. Kacamata aku lalu abang Pak Wabub. Jadi dengan cara-cara seperti ini Pak Bupati, saya membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak. Karena mohon maaf, kondisi negara kita hari ini seperti ini. Sekarang sudah tidak ada lagi saya netral, nggak ikut sana, nggak ikut sini. Itu namanya ISIS, ikut sana, ikut sini. Nggak ada sekarang netral, yang ada itu minna sama minhum, kita sama mereka. Kamu mau berdiri di mana?
Kita siapa yang mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya? Mereka siapa yang berani ngotak-ngatik Pancasila dan mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia? Mereka adalah musuh bangsa Indo. Lampune urip ke. Kono urung urung. Oh, wis urip ta iki? Kok peteng. Maka kemarin saya bilang, orang Lemhanas, nopo Gus, Anda itu bikin acara seminar begini habis berapa duit? Ya banyak Gus, ratusan juta. Coba ikut pengajian saya mohon maaf, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, nggak sampai ratusan juta. Bahkan panitianya kadang-kadang lali ngamplopi. Ini kira efektif. Kadang-kadang kita itu banyak kinerjanya itu nggak efektif, malah membuang-buang duit tok. Gini apa mboten? Lah ngene iki lak nyenengke, Pak Wabub, ngono kuwi. Cangkeme. Copot kesel mataku. Lanjut. Seandainya kamu tahu berapa menderitanya tenggorokanku. Apa? Saya itu lagi batuk, kalau ngemik-ngemik langsung kumat. Lagi cangkem rangaji cerewet. Lanang model lopoh. Shallu ala Nabi Muhammad. Akan lebih indah kalau ada air putih panas. Masya Allah. Aku ranjalo mong kondo. Lah kowe kena pengertian karo aku kok panitiane iki. Ya Allah, delon kita risi nganggo kacamata ireng kaya tukang las. Ya larang nak aku Gucci kok. Wadah kayak mau paling mergo 1.500-an. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kenapa hari ini saya begitu kenceng teriak-teriak tentang Pancasila? Kenapa hari ini saya begitu kenceng teriak-teriak NKRI? Coba sekarang Anda lihat. Musuh-musuh negara itu mohon maaf di mana-mana sudah mulai terang-terangan ngosak ngasih eksistensi NKRI. Mereka mengatakan apa? Pancasila tidak cocok. Buktinya apa? Pancasila melahirkan demokrasi yang gagal. Buktinya apa? Pemilu penuh kecurangan dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya bilang HTI itu memang organisasinya sudah bubar, tapi menungsone je ono li. Dan Indonesia itu terlalu apa? Bukan terlalu lebay, terlalu slow. Angel lagi. Wallace. Terlalu santai terhadap orang-orang ini. Coba kita lihat, itu Turki ramah dengan hati. Yang bilang siapa? Tokoh-tokoh Hizbut Tahrir di Turki itu ditangkap oleh Erdogan. Malaysia ditangkap. Sementara mohon maaf, secara organisasi memang sudah bubar, tapi di Indonesia manusianya masih bergentayangan. Sekarang saya mengatakan khilafah itu bukan tidak cocok untuk Indonesia, tapi tertolak dari bumi Indonesia. Apa kuwi? Cie sing go bagi fatayat. Iya. Oh, IPPNU. Kim Chile NU. Mbak, sudah nggak usah naik, kamu naik. Ya udah nggak apa-apa. Matane. Cepetan. Apa? Ajeng? Halah-halah jaluk selfie bareng. Modus. Jaluk apa? Oh, barokallah.
Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Yang ini gila, wong beni ketemu kiai njaluk barokah doa, sekarang barokah selfie. Ya wes kalau kayak minggat toh malah. Kenapa kamu ndredeg ketemu aku? Wes rono. Mati aku. Nama kamu siapa? Anissa Aulia. Kenapa aku tanya nama kamu komplit? Biar besok ketika akad aku bisa lancar menyebut namamu. Mulai reso turu delok ae. Matur nuwun nggih Mbak nggih. Muga-muga sok kowe dadi bojone Banser. Amin. Ya wis kono lho. Iki ngopo ning kene iki? Wedi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Coba Bapak Ibu rahimakumullah. Negara-negara di Timur Tengah, kemarin saya sampaikan di Utama Karya Pak Bupati, dihabisi oleh orang-orang yang punya kepentingan minyak itu dengan cara apa? Agresi militer. Coba dilihat satu persatu. Irak dihabisi oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan Irak dengan agresi militer. Atas nama apa? Irak menyimpan bom atom dan nuklir. Sampai Saddam Hussein mati, nggak terbukti Irak menyimpan atom dan nuklir. Akhirnya rakyatnya hari ini sengsara gara-gara agresi militer. Mana lagi? Libya. Muammar Gaddafi diburu, dibom, satu bom itu 1 ton di Barak. Yang mati siapa? Putrinya Muammar Gaddafi. Karena Muammar Gaddafi tidak ada di tempat. Dikejar sama Amerika dan Prancis. Mereka sebenarnya punya kepentingan minyak, tapi alasannya apa? Gaddafi terlalu lama jadi presiden dan ini membahayakan bagi demokrasi. Waktu Muammar Gaddafi berkuasa, Libya itu mohon maaf, sekolah gratis, orang miskin digaji, makan cukup, minyak termurah sedunia Libya. Tapi ada orang-orang yang menjanjikan Libya akan lebih baik kalau tidak dipimpin oleh Gaddafi. Akhirnya apa? Gaddafi diburu, mobilnya dibom, ketangkep. Sampai ada yang mengatakan Gaddafi itu disodomi dengan gagang pisau. Siapa yang melakukan? Rakyatnya sendiri yang dulu dikuliahkan oleh Gaddafi. Gaddafi ditendangi. Siapa yang nendangi? Rakyatnya sendiri yang dulu dikasih makan oleh Gaddafi. Sampai akhirnya Muammar Gaddafi ditembak kepalanya, ditembak dadanya oleh siapa? Rakyatnya sendiri yang dulu dikasih makan gratis oleh Gaddafi. Dan Anda tahu, setelah Gaddafi meninggal, janji orang-orang ini yang mengatakan Libya akan lebih hebat ketika sudah tidak dipimpin oleh Gaddafi. Anda tahu, rakyat Libya hari ini menyesal. Kenapa? Karena hidup mereka sengsara, minyak mahal, hidup mahal, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju ketika hal itu terjadi di Indonesia? Jangan kemudian kita terprovokasi dengan janji-janji palsu. Kalau di Indonesia nanti khilafah semuanya enak, cangkemmu, ra percaya. Sekarang khilafah sudah mulai nggak laku jualan di Indonesia, bahasanya diganti. Apa Pak? NKRI bersyariah. Opo? Indonesia ini kurang Islami apa toh? Pengajian puluhan ribu orang seperti ini, Pak polisi ini melu ngaji. Apik dan jenengan. Tenan. Polisi kira seneng ngaji, matine pas pengajian. Tapi lah polisi dolanan ning pinggir dalan tok, hati-hati, matine tabrak truk tak kandhane. Kae ngene, awas kowe. Kayak ngaman ke pengajian. Saya kemarin ngaji di Mabes Polri. Apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren. Gimana tidak? Ada orang demo, polisi dilempari batu, yang masuk ambulan, batunya, masya Allah, keren. Polisi Indonesia ini apik kabeh le.
Ning sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur. Sing nyebelke mung siji. Sapa? Polisi Cilukba. Lampu merah menggok tuing. Iya. Ngopo ya? Soalnya aku pernah kejadian. Bawa STNK? Bawa Om. Nyoh. Bawa SIM? Bawa. Apa itu? Surat izin menikah lagi? Nyoh. Aku. Bawa helm? Nyoh. Terakhir Anda tetap saya tilang. Kenapa Pak Polisi? Tutup pentilnya nggak ada. Ya. Apa hubungannya loh? Kalau tutup pentil gitu. Yang merusak citra polisi itu orang-orang seperti itu. Betul? Polisi ki wis apik, senengane golek-golek. Tutup pentil. Aku undang-undange apa ya aku. Oh, lah sing bengok iki kena pasal 44. Apa ki cacat mental ki lho. Dan Indonesia ketika mau diagresi militer sama orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, mereka rawani lho. Karena sejarah membuktikan kita perang melawan Belanda dan sekutunya, mereka yang bermodalkan alutsista, punya pesawat dan punya tank, perlengkapan tentara yang begitu luar biasa, begitu masuk Indonesia kalah dengan orang Indonesia yang bermodalkan bambu runcing. Bismillah, Allahu Akbar, tusuk tank Belanda mati. Makanya mereka mikir, lagian kalau mau perang di Indonesia itu ongkosnya mahal. Tank masuk ke Pring Sewu, parkir 2000. Larang tak kadani. Tentarane nembe istirahat ning alun-alun, bakul kacang liwat. Cang goreng, cang godhog, cang kemu. Mlebu WC nguyuh 2000. Bangkrut tak kadani. Maka yang paling gampang menghancurkan Indonesia bagaimana? Masuk ideologi-ideologi, Pak. Dulu NU Muhammadiyah tarung, sekarang mulai slow. Aman. Dulu masalah kunut rame. Sekarang orang Pring Sewu sudah tidak ada lagi yang ribut persoalan kunut. Kenapa? Karena banyak orang Pring Sewu yang sudah tidak sholat subuh. Gak ribut. Dulu bilangan traweh ribut 20 dan 8, NU 20, Muhammadiyah 8. Sekarang ada aliran ketiga di Pring Sewu, aliran yang tidak traweh. Peminatnya banyak. Imamnya siapa? Banser. Atas nama menjaga orang traweh. Jos NU Muhammadiyah akur, muncul MTA, tahu-tahu mengharamkan tahlilan, yasinan, selamatan dan lain sebagainya. Maka ada istilah yasin boleh, yasinan gak boleh, tahlil boleh, tahlilan gak boleh, solawat boleh, solawatan gak boleh. Kue ki ngopo? Masa ora iso bedake solawat karo solawatan? Solawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge solawatan. Tahlil kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasin. Mosok mung gara-garaan ra oleh, kan bahaya. Katok oleh, katokan sarung oleh, sarungan sing mesake wong wedok, kotang oleh, kotangan ya gondal gandul. Ini mulai diadu tiap hari. Dikit-dikit demo atas nama aksi bela tauhid, demo. Aksi atas nama aksi bela ulama, demo. Kalau kita orang NU nggak perlu seperti itu. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, solawatan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela kimcil, ya lamaran. Iya. Sing slow-slow wae lah. Maka kemudian apa? Kok saya jadi bersedih ya? Justru konflik itu sekarang berangkat dari isu agama. Kenapa? Karena kurang benarnya pemahaman terhadap
agama. Maka banyak yang salah paham dan pahamnya salah. Ketika saya lihat Pak Bupati, persoalannya di mana? Karena tidak punya guru. Mau buka Google, buka YouTube. Bahkan lak ning Solo ki mau nganggo radio sinaune. Padahal sing jenenge radio ki ana swara tanpa wujud. Sing ana swarane tanpa wujude jenenge Son sembore semiki masyota udan ana swarane ra ana wujude ento jenenge. Kuwi lak gurune entut ora mungkin mondoke ning Ar-Rahman, ra mungkin. Mondoke ning dining Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Dan ini tidak akan saya biarkan orang-orang seperti itu ngosak ngasih Indonesia. Coba, ini pemahaman yang sangat rasional Pak. Kenapa harus Pancasila? Pertanyaan saya, gampang saja. Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa bentuk bangsa Indonesia adalah nation state, negara kesatuan. Kudune sing ngomong ini kudune anggota dewan. Ono ra iki? Sini. Pak siapa? Pak Suherman. Untung sune ning ngarep. Suherman. Ada lagi? Anggota dewan. Oh, anggota dewan, masya Allah. Oh, Mbak Jihan kayak kudune ngomong soal ini. Matane ngopo ndelok rono. Tak takon, kowe wingi ngopo nyoblos Mbak Jihan? Mata codot ngono. Apa? Mergo sing ayu mung siji, matamu. Apa meneh? Apa? Nitip dok amplop matamu tulisan ki lho amplop. Ku jan uteke iki lho jan. Wis rupamu kaya kotak infak. Ya engko delete meneh. Arep nerangke Pancasila kok ganggu wae. Kamu jangan-jangan orangnya Suginur kamu, ayo. Takai bahan ngomong DPR Pak Hirman, Mbak Jian dan sebagainya. Kenapa kau harus Pancasila? Coba kita lihat betapa majemuknya bangsa Indonesia. Bedakan coba Anda lihat antara Indonesia dengan Eropa. Oh, gue orang tahun yang Eropa. Itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa, berdiri di atas banyak negara. Ono Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, Spanyol dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia itu banyak bangsa berdiri hanya di atas satu negara, namanya bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Betawi. Ini berbangsa-bangsa. Ora usah ngomong sa Indonesia, saya ingin ngomong tanah Jawa tok wis. Dari ujung timur, Banyuwangi. Banyuwangi itu punya suku namanya apa? Osing. Nyebrang dikit Madura, wis bahasanya mulai keren, Madura. Orang Madura itu gagal terus kalau daftar polisi, soalnya nggak pernah lulus berhitung. Lawang Pringsewu berhitung 1, 2, 3, Madura tuh 1. Susah jadi polisi. Dan yang jelas orang Madura itu nggak pernah menang lomba TTS. Kenapa? Kolomnya kurang terus. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK. Madura kurang, nak kurang. Nyebrang lagi kemana? Surabaya. Bahasanya rada kasar. Wah, jancuk. Apakah jancuk itu misuh? Enggak. Jancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank,
Yang ketika tank ini masuk ke perumahan di Surabaya, orang Surabaya bengok, jancuk, jancuk, jancuk. Kok Gus Miftah fasih ngomong jancuk? Aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ngulon meneh ketemu mana? Jogja Solo. Wonge walus kaya aku. Aku lah halus banget cangkemku. Aku ki lah kasar mergo ketemu cangkemmu. Aku ki asline halus. Coba kamu tanya ke pondok saya dengan santri sekalipun bosol. Aku ki lah pengajar ngomong londe begenggek itu cuma bahasa panggung. Kalau saya ngaji di lokalisasi nggak pernah sekalipun saya memanggil mereka londe. Kan ora mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, ora mungkin. Ora mungkin. Orang oke, ambok tenan melu aku ning sarkem, nggak pernah. Jadi orang itu banyak salah kira. Aku ki ngomong karo santri gue boso. Pripun Mas, mohon maaf napa dereng? Boso saya. Dengan siapapun. Aku ki duwe wong-wong edan lho aku boso. Jogja Solo, alus. Ngulon meneh ketemu Banyumasan. Tegal, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Brebes. Omongannya blekuduk. Sudah mulai. Semulain. Wong ngapak. Ada pengajian saya diundang sama orang ngapak di Purwokerto. Sambutan. Inyong kalau wingi sowan daleme Gus Miftah. Manjing daleme Gus Miftah kiye ana gapura. Arane gapura sugeng teka. Aduh, iki apa to iki aku ngono. Kok gapura sugeng teka? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng itu selamat, teka itu datang. Nang Yogyakarta kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Ya Allah. Monumen Jogja kembali, monumen Jogja balik maning. Pak Bupati ingat nggak dulu kalau kita telepon dari wartel ke rumah seseorang itu kalau sibuk jawabannya biasanya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Lah kowe telepon ning ngapak ora le, nganggo bahasa ngapak. Nomor telepon yang sira tuju langka, telepon mening ya. Ngapak. Ngulon meneh ketemu mana? Sunda, bangsa Sunda. Ini bahasanya sudah mulai aneh lagi, luar biasa lagi. Kaditu ka dunia teh meduduk dinyanya. Cicing mah ulah gandeng, tai kucing mah diserondeng. Udah mulai ini kan. Indahnya Indonesia. Yang lucu ada orang ngapak main ke rumahnya orang Sunda, di tengah jalan ngidak telek. Orang ngapaknya bertanya, taina siapa kie? Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Orang ngapak nggak percaya, inyong nggak percaya, taina urang kok gedene sekiye. Aku bahasa apa-apa iso padake. Ngapak Sunda indah. Masuk lagi ke barat Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Ke barat lagi Lampung. Nyago mengan kudai. Oh, iso aku. Ketemu bocah kaya ngono, kampuang. Indahnya Indonesia. Ke barat lagi Palembang, wong kita galau. Ini yang paling mengerikan sedunia. Kapal selam dimakan. Pempek. Ke barat lagi ketemu Medan, mulai bermarga-marga bah. Ini jelas marganya, marga satwa. Kalau dewan biasanya marganya apa? Si lupa hutang. Hutang dengan janji-janji kepada rakyatnya.
Lah tukang syutingnya cetok. Apa margane? Si Raja Guguk. Coba ke wilayah timur, indah lagi kita ketemu Papua dengan kotekannya. Makanya saya tetap berdiri bersama Papua. Kenapa? Karena Papua itu adalah Indonesia. Ke timur Ambon, terus menangan meneh. Orang Madura kalah berhitung sama orang Ambon ke timur. Kalau orang Madura terlalu lama, orang Ambon terlalu cepat. Berhitung 1, 2, 3. Ini Indonesia, bro. Dan ternyata yang mampu mengayomi kesemuanya itu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu, dan terbukti sepanjang sejarah adalah Pancasila. Ngono le. Kok saiki kowe ora paham sejarah, urip ning Indonesia, mangan golek duit ning Indonesia, ora gelem hormat karo bendera, minggato sangka Indonesia. Galak. Dan yang diadu siapa? NU. Kenapa NU menjadi sasaran target? Karena hari ini terbukti yang paling kekeh mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Sekarang saya kasih tahu bagaimana cara mereka menghancurkan NU. Habib didu karo Habib, Habib didu karo Kiai, Kiai didu karo Kiai, dan seterusnya. Kenapa? Karena pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah para kiai dan para habaib. Saya ditanya, apakah Gus Miftah benci dengan Habib Rizik? Saya bilang, semua Habib saya hormati, termasuk Habib Rizik. Tapi ingat, saya punya prinsip. Aku wong tahu ngaji soalnya. Di dalam kitab Alim disebutkan, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih diutamakan daripada taat. Siapapun duriahnya Rasulullah wajib dihormati, tetapi tidak harus taat terhadap isi ceramahnya, tergantung isine opo. Jadi kalau ada orang mengatakan Miftah benci, aku kita tahu neng Mekah bareng Habib Rizik kok pas haji. Kalau duriahnya Rasulullah kan jelas Pak, ahli Baitul Mustafa Tuhuri. Mereka ini zuriatnya Rasulullah. Tapi ingat, hormatnya wajib, taatnya belum tentu. Paling gampang ini loh, Pak Kiai Sujadi ini kiai saya. Sholat subuh, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Saya bilang sama Pak Kiai, boten Pak Kiai mawon. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat dengan Pak Kiai Sujadi. Tapi tidak taat saya karena hormat dengan Kiai Sujadi. Pasangan suami istri, bojone macul, sing wedok bengok. Pak sarapan, engko Bu jenengan dhisik mawon. Selaku wong wedok sing ngerti dalil iki jawaban, boten kula ngenteni bapak. Ora kaya wong pring sewu. Ayo Pak sarapan, aku jek macul Bu kowe dhisik. Oke. Kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu, jilbabe coklat. Sing jilbabe abang insyaallah luweh parah. Itu loh. Kalau mereka mengajari orang NU untuk hormat kepada habaib, kuwi padha karo ngajari bebek ngelangi. Habib pertama kali datang ke Indonesia ki sing ngopeni sing hormati siapa? NU. Orang-orang yang teriak-teriak seperti itu menghormati Habib tuh baru hari ini le. Awake dhewe wis kat biyen. Mila aku pesen karo awakmu, senajan to awakmu ora setuju karo Habib Rizik, jangan pernah membenci Habib manapun walaupun kamu tidak harus taat. Itu konsep le. Saya di mana-mana dibully ra apa-apa wis, santai wae. Saya mengatakan begini kok, kalau ada orang di mana-mana membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatiannya, apalagi kelebihanmu. Wah, santai wae bro, slow, Wallace. Kalau ada orang membicarakan kita di belakang kita, itu artinya apa? Hidup kita jauh lebih maju daripada dia. Onone wong susah ki ngrasani wong seneng,
Ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Anane wong cilik ki ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Anane Suherman ki ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani Suherman. Ora kenal kok. Anane awakmu ki ngrasani Mbak Jihan, ora mungkin Mbak Jihan ngrasani awakmu. Ki sing dirasani apane? Rupa-rupa codot kaya ngono kok dirasani. Ana niki wong sing ning isor ngrasani sing ning dhuwur. Ora mungkin sing ning dhuwur ngrasani sing ning isor. Sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Apa aku ngomong ke sing ning mburi panggung? Kayak menungso apa demit aku ya ora ngerti kok. Makanya saya minta insya Allah berangkat dari Pringsewu, pengajian kita malam hari ini menghantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Semuanya berdiri, pengajian selesai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ditutup dengan sholawat hasbi robbi 3 kali. Shollu ala Nabi Muhammad. Tekan subuh kowe mateni aku kok. Yuk, jangan pulang dulu sebelum kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna, tunjukkan cintamu terhadap Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, tuduh Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sholawat hasbi robbi 3 kali. Shollu ala Nabi Muhammad. Selalu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi Jalallah ma fi
Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ketika kami bertemu di acara yang baik, di tempat yang baik, dan kami bertemu dengan orang-orang yang baik, perkenankanlah kami hamba-hambamu menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah. Sungguh besar dosa yang kami lakukan ya Allah, tapi kami hamba-hambamu yang beriman meyakini bahwa pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Wabil khusus ya Allah untuk kabupaten kami tercinta Pringsewu ini ya Allah. Amin, amin, jadikanlah kami kabupaten ya Allah yang senantiasa mendapatkan rahman dan rahimmu, Amin. yang senantiasa mendapatkan kasih sayangmu, Amin. yang senantiasa mendapatkan ridhomu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat dan cita-cita kami, kabulkanlah permintaan kami, kabulkanlah permohonan kami. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, dan Kau sembuhkan seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di antara kami ya Allah mempunyai permasalahan dan persoalan hidup ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah jalan keluar dari solusi dan masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil. Amin. Jadikanlah kami bangsa yang aman. Amin. Jadikanlah kami bangsa yang makmur ya Allah. Amin. Jadikanlah kami bangsa yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah. Amin. Jadikanlah kami bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi toleransi ya Allah. Amin. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini bangsa yang tercerai-berai ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini bangsa yang terpecah belah ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu ya Allah, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Amin. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Amin. Dan tatkala suatu saat nanti ya Allah Engkau panggil kami ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah la La ilaha illallah La ilaha
La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah kita baca untuk kita, untuk Pringsewu, untuk Ar-Rahman. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.